Hampir 1 minggu aku terus-terusan gelisah dan seperti orang linglung. Aku bingung harus bagaimana, sebab selain selalu menderita rasa haus yang tak pernah terpuaskan, aku maupun putraku seringkali melihat sosok-sosok orang berkeliaran dalam rumah kami. Awalnya aku bersikeras itu hanyalah halusinasi akibat tersugesti ucapan nenek Tuen yang mengatakan kalau ia mati pasti akan menjadi hantu. Namun karena kemunculan sesuatu yang di luar nalar semakin gencar, pada akhirnya aku harus menyerah juga, dan puncaknya pun terjadi pada malam Jumat tepat 12 hari sejak kematian nenek Tuen. Kenyataan telah membuktikan bahwa nenek Tuen sekarang memang benar-benar telah menjadi hantu. Kejadiannya terjadi tepat saat aku dan putraku sedang makan malam, yaitu kurang lebih sekitar jam 7-an kurang. Jadi saat itu tanpa diduga pintu dapur tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Hembusan angin malam yang membawa aroma busuk menyengat segera menyeruak masuk dan membuat kami mual dan berhenti makan. "Aduh Bu, bau sekali," rutuk putraku sembari menutup hidungnya. "Tenang saja, Ibu akan tutup dulu ya," sahutku sembari buru-buru mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Brak! Pintu tertutup, tapi tak lama kemudian malah terbuka kembali. Dan kali ini bersamaan dengan padamnya semua lampu yang ada di dalam rumah. "Dra, ayo kita masuk kamar," sentakku tanpa memperdulikan sisa-sisa makanan kami yang masih berserakan di atas meja. "Iya Bu," sahut putraku patuh dan segera naik ke gendonganku. Waktu terus bergulir dan tanpa terasa sudah 30 menit kami berdua terduduk diam tak berani bergerak barang sedikit pun. Dan begitu pula dengan tidur kami, sama sekali tidak mampu memejamkan mata walau hanya sejenak. Semua rasa kantuk sepertinya telah hilang dan tak akan bisa datang. Yang paling kasihan dalam situasi ini adalah putraku. Tubuhnya terasa dingin dan gemetaran, tampaknya rasa takut benar-benar sudah menguasai jiwanya. "Kamu terus berdoa ya, supaya siapapun tak ada yang berani ganggu," ucapku sembari terus memeluk dan membelai-belai rambutnya. "Iya Bu," angguknya sembari mulai melipat tangan dan menyebut-nyebut nama Tuhan. Lalu di saat aku pun mulai berlarut dalam doa-doa yang ia panjatkan, sayup-sayup telingaku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur menuju ke arah kamar. Suara langkah itu sungguh-sungguh nyata dan terdengar familiar, sebab sangat mirip dengan suara langkah kaki nenek Tuen yang masih hidup dulu. "Ya Tuhan, tolonglah kami dan ampunilah aku juga," seruku dalam hati sambil mulai menitikkan air mata. Dan saat itu juga semua rentang-rentang dosa yang selama ini aku tutupi rapi sepertinya mulai menuai balasan yang mengerikan. "Dra, besok kita akan pindah dari desa ini. Kamu mau kan?" bisikku pelan di sela-sela rasa takut yang menggerogoti jiwaku. "Iya Bu, aku mau," angguknya dengan setuju. "Sepertinya kita tak bisa lagi tinggal di rumah ini," ucapku lagi sembari sesekali memperhatikan suara langkah kaki misterius tadi yang sekarang sudah berada di sekitar pintu kamar. "Ibu takut karena rumah kita sekarang berhantu kan?" tanya putraku tiba-tiba yang langsung membuatku kaget. "Iya benar," bisikku dengan mata sedikit membelalak. "Hantunya hantu si Buyut Tuen kan Bu?" tanyanya lagi sambil memelukku semakin erat. "Waduh, kamu tahu dari mana?" sentakku dengan suara bergetar. "Soalnya dia ada di atas kita Bu," ucap putraku polos dan mulai menangis terseduh-seduh. Aku kaget sekali mendengar ucapannya tadi. Jadi walaupun dengan leher yang terasa kaku, aku segera mendongak ke belakang dan "Wah!" teriakku keras dan langsung membawa putraku melompat dari atas kasur. Sungguh tak dapat terperikan rasa kaget dan takut yang aku alami ketika melihat jika di belakang kami saat itu nenek Tuen memang tengah merayap turun dari atas plafon dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Tak dapat dijelaskan berapa banyak perabotan rumah tangga yang aku tabrak. Ketika berusaha lari keluar rumah,
karena yang aku pedulikan saat itu hanyalah agar putraku jangan sampai terlepas dari gendonganku. Bu, kita mau kemana? Tanya putraku bingung. Ketika kini kami sudah berada di jalan desa yang sepi dan mencekam. Kemana saja, yang penting kita selamat, nak, sahutku cepat. Bu, kenapa buyut bisa jadi hantu? Tanya putraku lagi dengan polosnya. Entahlah, ibu juga tidak tahu. Bu, apakah dia mau membunuh kita? Ibu juga masih tidak tahu. Terus kita bagaimana, Bu? Bagaimana apanya? Apakah kita harus terus lari? Tanya putraku sambil gemeteran. Iya, kita berlari sampai ketemu tempat yang aman. Di mana, Bu, tempat aman itu? Rumah Pak Kades. Lalu setibanya di tempat yang dituju, aku langsung mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Bahkan sampai-sampai aku tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak ketika pintu agak lama tidak dibukakan. Pak Kades, tolong bukakan pintunya, Pak. Iya, sabar, tunggu sebentar. Aduh, cepat, Pak, cepat. Iya, ada apa, Bu Mela? Apa yang terjadi? Tanya Pak Kades panik dan buru-buru mempersilahkan kami masuk. Apakah malam ini kami bisa numpang bermalam di rumah Bapak sampai besok pagi? Tanyaku kemudian ketika sudah berada di dalam dan berkumpul bersama anggota keluarga Pak Kades di ruang tamu. Silahkan, tidak jadi masalah. Tapi sekali lagi, apakah boleh kami tahu apa yang terjadi dengan kalian? Sahut Pak Kades dengan wajah prihatin. Begini, Pak, kami selalu diteror oleh sesuatu yang tak dapat kami mengerti. Maka oleh sebab itu mungkin kami akan pindah saja dari desa ini. Jadi malam ini saya sekalian mau minta surat kepindahan dari Pak Kades. Sahutku dengan menjelaskan yang agak semrawut. Tenang, Bu, tenang. Apakah Ibu sudah yakin dengan keputusan itu? Apa tidak sebaiknya kita coba dulu selesaikan teror yang Ibu bilang tadi? Ucap Pak Kades mencoba memberikan solusi. Tidak, Pak, keputusan saya sudah bulat. Teror seperti ini tak akan bisa diselesaikan begitu saja. Tegasku dengan menggelengkan kepala. Begini, Bu, kami tidak bermaksud menahan Ibu. Jika Ibu memang ingin benar-benar pindah, tapi setidaknya kami harus tahu tentang teror itu. Karena mungkin kami bisa membantu Ibu. Timpal istrinya Pak Kades ikutan bicara. Saya mohon maaf sekali. Saya tidak bisa menceritakan tentang teror itu. Sebab ini sangat rumit dan akhirnya hanya membuat kalian tak percaya, Bu. Sahutku akhirnya menutupi semuanya. Ya sudah, kalau begitu kami tak bisa memaksa. Semuanya terserah Ibu saja. Terima kasih atas pengertiannya, pungkasku cepat dan merasa lega karena akhirnya mereka tidak terus memaksaku untuk menceritakan semuanya. Jam 10 tepat pagi hari, ketika semua urusan berkas-berkas kepindahanku selesai semuanya, sekarang aku tinggal berkemas untuk bersiap pergi hari ini juga. Adapun desa yang menjadi tujuanku untuk menjalani hidup baru bersama putraku adalah sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa kami saat ini. Namanya adalah Desa Perampan Lawu. Desa ini berjarak sekitar 45 km dari desa tempatku sekarang. Dan agar bisa sampai di sana, kami hanya bisa naik ojek saja, sebab mobil jenis apapun tak akan bisa masuk karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Kita nanti tinggal di rumah siapa, Bu? Tanya putraku ketika saat itu kami sedang duduk di teras rumah menunggu ojek langgananku datang. Kita tinggal di rumah pamanmu saja. Jadi nanti kita tinggal sama paman? Tanya putraku lagi. Tidak, rumah itu kebetulan sedang kosong dan tidak ditempati. Sahutku menjelaskan. Kosong? Lalu kalau nanti... Shh, kamu tenang saja. Di sana kita tidak akan dikejar oleh nenek Tuen lagi. Benarkah, Bu? Iya. Lalu pada saat yang bersamaan, ojek yang kami tunggu pun datang.
Kami segera bergegas berangkat walau hanya membawa tas pakaian saja. Adapun mengenai barang-barang yang lain terpaksa aku tinggal dulu dengan rencana akan diambil di kemudian hari. Beberapa jam kemudian, tepat sekitar pukul jam 12, kami sampai di desa Perampanlawu dengan selamat. Kesan pertama sampai di desa itu adalah rasa aman dan lega karena rumah para penduduknya saling berdekatan antar satu dan yang lainnya. Jadi dengan keadaan yang seperti itu, aku yakin akan menjalani hidup dengan aman tanpa takut akan didatangi hantu nenek tua lagi. Dan begitu pula jika aku membuka usaha, maka sudah pasti akan laris manis karena rumah yang akan kami tempati sekarang pun berada tepat di tengah-tengah kampung yang mudah dijangkau oleh warga-warga yang lain. Memangnya paman tidak marah kalau kita tinggal di rumahnya, Bu? Tanya putraku ketika kami sedang dalam perjalanan ke rumah kepala desa untuk menyerahkan surat kepindahan kependudukan kami. Pamanmu tidak akan marah karena beliau sedang merantau ke kota dan beliau bilang malas untuk kembali lagi ke sini. Lagian sebenarnya paman kamu itu sudah lama menyuruh kita agar menempati rumahnya itu, sahutku menjelaskan. Oh begitu ya, Bu, ucap putraku sembari terangguk-angguk. Nah sekarang ayo kita masuk dan rawat rumah pamanmu ini seperti rumah kita sendiri, ajakku kemudian. Iya, Bu. Lalu setelah masuk dan membersihkan rumah dengan ala kadarnya, kami berdua kemudian segera bergegas menuju ke rumah kepala desa dan sekaligus rumah ketua RT untuk melaporkan keberadaan kami. Barulah setelah itu kami berdua mulai membersihkan rumah dengan bersungguh-sungguh hingga tanpa sadar malam pun mulai datang. Malam pertama dan malam kedua tinggal di rumah tersebut, aku maupun putraku tidak ada merasakan apapun yang mencurigakan. Namun ketika menginjak malam yang ketiga, aku mulai merasakan ada yang aneh dengan rumah ini. Keanehan itu dimulai dari pintu dapur yang tiba-tiba sering terbuka sendiri di waktu sekitar jam 3 pagi. Lalu kemudian tentang makanan yang tiba-tiba sering basi walau sudah ditutupi dengan rapat. Dan hal terakhir yang membuat aku sangat heran adalah munculnya beberapa bekas tapak kaki yang masuk ke kamar, tapi tak ada bekas apapun yang menunjukkan ia keluar dari kamar. Aku benar-benar bingung bekas langkah kaki siapa itu, sebab ukurannya tak ada yang cocok dengan bekas kakiku atau putraku. Duh, seketika jantungku mulai berdegup kencang. Kecurigaan tentang hantu nenek Tuen segera merasuki otakku. Ya aku takut kalau jangan-jangan hantunya itu menyusul ke sini. Dra, kamu tadi malam ada mimpi atau merasakan sesuatu tidak? Tanyaku pada putraku akhirnya saat kami berdua sedang duduk di teras rumah. Tidak, Bu, cuma sejak pindah ke sini aku sering mimpi lihat kepala terbang, sahut putraku dengan polos. Kepala terbang? Kepala terbang gimana? Selidikku dengan kaget. Iya, Bu, kepala terbang. Dia mutar-mutar dalam rumah. Terus gimana? Hilang, Bu. Oh ya, selain itu ada lagi. Kalau aku bilang, apa Ibu tidak marah? Tanya putraku tiba-tiba. Loh, kenapa Ibu harus marah? Ceritakan saja, sayang, ucapku sembari tersenyum lembut. Aku pernah terbangun dan melihat Ibu. Melihat Ibu kenapa? Desaku perlahan karena ia terlihat semakin takut untuk melanjutkan omongannya. Ibu tidur tapi tak ada kepalanya, lanjut putraku akhirnya dengan wajah tertunduk antara takut dan sedih. Astaga, apa kamu yakin? Sentakku kaget. Ya, Bu. Ya sudah, kamu jangan takut ya. Mungkin itu hanya mimpi buruk dan apa yang kamu lihat itu hanya karena salah lihat saja, sahutku akhirnya. Walau dalam hati kecil ini mulai bergejolak dan sangat hancur, aku yakin itu bukan hanya sekedar mimpi buruk saja, pasti ada rahasia besar di baliknya. Jadi sekarang bukannya merasa tenang karena sudah pindah desa, tapi malah harus menyingkap sesuatu yang sebenarnya sangat aku takuti dan hindari. Genap 1 bulan tinggal di desa Perampanlawu. Hidupku dan putraku bisa dibilang cukup makmur. Semua kebetulan bisa terpenuhi karena usaha gorenganku benar-benar terkenal dan sangat laris.
Namun semua itu tetap tak membuatku besar kepala dan sombong. Aku tetap mau berbagi, bersedekah, dan siap membantu siapapun yang sedang kesusahan. Jadi mungkin inilah nilai plus diriku di hadapan masyarakat. Dalam sekejap namaku menjadi terkenal dan disanjung-sanjung para warga. Ya, pencapaian ini benar-benar luar biasa. Tapi diam-diam aku sebenarnya sedang dilanda ketakutan yang luar biasa. Ini semua terjadi karena akhir-akhir ini aku sering mengalami mimpi-mimpi buruk yang aneh. Pertama-tama aku pernah bermimpi keluar rumah dan memakan makanan yang enak-enak dan minuman yang segar-segar. Begitu bangun, rasa dari makanan dan minuman yang aku makan dalam mimpi itu masih melekat sekali di lidahku. Lalu hal lainnya lagi yang membuat aku tak kalah heran adalah keinginanku untuk selalu berteman akrab dengan wanita yang sedang hamil. Keinginan ini benar-benar kuat sekali, bahkan walau wanita itu baru saja aku kenal, aku mau bela-belain memberinya kue-kue gratis agar dia mau akrab denganku. Alhasil hampir seluruh wanita hamil di desa ini pasti aku kenal dan aku tahu rumahnya. Dan dengan itu pula aku semakin sering lagi bermimpi makan dan minum yang enak-enak di setiap malamnya. Apa yang terjadi denganku, kek? Tanyaku pada Amang Tungi yang merupakan tetua adat di desa itu, yang memang sudah lama ingin aku temui karena rasa takut akan mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuiku. Pertama-tama saya harus tahu, apakah ada sesuatu yang kamu rahasiakan atau yang disembunyikan selama ini? Tanyanya dengan penuh selidik. Tidak ada, hanya kejadian biasa sebelum kami pindah ke sini. Tidak ada, hanya kejadian biasa sebelum kami pindah ke sini, sahutku sembari mulai menceritakan garis besar kisah hidupku dari awal hingga sekarang. Baiklah kalau begitu, semua ini tentu ada hubungannya dengan minyak penglaris yang kamu pakai itu, ucap Amang Tungi sembari menghela napas panjang. Memangnya apa hubungannya? Tanyaku lagi penasaran. Sebenarnya tak terlalu ada hubungannya. Hanya saja saya tahu jika pasti ada minyak lain yang kamu sembunyikan. Minyak itulah yang mengubah segalanya, jelas Amang Tungi dengan yakin sekali. Apa maksud Amang Tungi? Kamu mempunyai minyak kuyang kan? Kamu mencurinya dari mendiang nenek Tuen, bukan? Minyak kuyang? Saya tidak memiliki minyak kuyang, Mang. Sentakku kaget bercampur malu karena beliau tahu jika aku memiliki sebuah minyak yang aku curi dulu, tapi aku tak tahu minyak apakah itu sebenarnya. Sudahlah, kalau kamu menutupi semuanya, malah akan semakin sulit saya membantu kamu, tegas Amang Tungi belak-belakan. Baiklah, saya dulu memang mencuri minyak itu dari nenek Tuen. Angguku akhirnya berterus terang. Nah, minyak itu adalah minyak kuyang, khasiatnya memang hebat. Hanya saja kamu akan terus dikutuk menjadi hantu kuyang. Jadi selama ini semua mimpi buruk dan hal-hal aneh yang saya rasakan adalah karena itu? Tanyaku dengan penasaran. Iya, saya selama ini tahu jika kamu selalu berubah menjadi hantu kuyang dan mengincar ibu-ibu hamil di desa ini. Tapi saya sengaja membiarkannya dulu karena saya tahu kamu tidak menyadari apalagi menginginkan menjadi makhluk seperti itu. Ucap Amang Tungi membeberkan semuanya. Baiklah, saya akui saya memang salah dan serakah karena mencuri minyak itu. Sekarang bagaimana cara agar saya bisa lepas dari pengaruh minyak itu? Ucapku dengan penuh penyesalan. Penyembuhannya begitu sulit karena kamu sudah terlanjur pernah memakan ari-ari bayi yang... Makan ari-ari bayi? Saya tidak pernah melakukan itu, Bang. Potongku cepat dan tak terima. Tentu saja kamu tidak akan pernah merasa melakukannya. Sebab di saat kamu sedang bermimpi, sebenarnya saat itu kamu sedang jadi hantu kuyang. Astaga, aku jahat sekali ya. Terus bagaimana ini, Mang? Saya akan berusaha menolong kamu, sahut beliau dengan cepat. Tapi saya mohon jangan sampai orang lain tahu mengenai ini, Mang. Pintaku dengan berurai air mata. Kamu tenang saja. Itulah sebabnya saya sengaja menemui kamu hari ini dengan diam-diam agar tak ada yang tahu kutukan yang sedang menimpa kamu itu.
Terima kasih, Mang. Iya, nah untuk sementara kamu pakai saja kalung ini. 3 hari ke depan kita akan mulai melakukan ritual penyembuhan, ucap Amang Tungin sembari memberikan sebuah kalung perak kepadaku. Baik, Bang. Saya benar-benar tidak tahu dan benar-benar ingin lepas dari semua ini, sahutku sambil mengambil kalung itu dan langsung memasangkannya di leherku. Iya, saya tahu itu. Itulah sebabnya saya berinisiatif membantu kamu sebelum semuanya terlambat. Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan beribu terima kasih kepada Amang Tungi karena sudah peduli dengan saya. Iya, sudahlah. Yang penting jangan pernah kamu ulangi perbuatan ini lagi. Terima saja apapun kehidupan kita dengan apa adanya. Jangan pernah merasa kurang dan berusaha memenuhi keinginan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Baiklah, Mang, saya akan selalu mengingat itu. Terima kasih, Mang, atas nasihatnya. Sama-sama. Baiklah, sekarang saya pamit dulu. Iya, Mang, silakan. Lalu setelah melepas kepergian Amang Tungi, aku bergegas mengambil minyak yang aku curi dulu untuk memaki dan melepaskan semua emosi serta penyesalanku pada minyak tersebut. Malam kian beranjak larut dan semakin dingin mencekam. Tak ada hiruk pikuk warga karena saat itu sedang gerimis. Penyembuhan yang direncanakan malam ini sepertinya akan berjalan lancar tanpa ada gangguan dari siapapun. Apakah kamu sudah siap? Tanya Amang Tungi memastikan kepadaku. Iya, saya sudah siap, Mang, anggukku dengan yakin. Baiklah kalau begitu, ayo kita kerjakan, tukas Amang Tungi sembari mulai menggelar berbagai keperluan ritual di hadapan kami. Pertama-tama Amang Tungi membakar dupa dan meniupkan asapnya ke tubuhku. Lalu setelah itu ia mulai membacakan mantra yang tak ku mengerti artinya. Selama proses penyembuhan ini, aku merasakan haus yang sangat luar biasa. Tapi sesuai dengan permintaan Amang Tungi, aku harus bisa menahannya dengan sekuat tenaga. Karena itu nantinya akan hilang sendiri seiring dengan semakin lunturnya pengaruh ilmu minyak kuyang yang menempel di tubuhku. 3 jam berlalu, lambat laun rasa hausku mulai berkurang perlahan. Dan tepat saat Amang Tungi membuang botol kecil berisi minyak kuyang ke air comberan, seluruh tubuhku langsung terasa lemas dan terasa tak ada tenaga apapun juga. Aku tak tahu apakah tubuhku sudah benar-benar bersih atau tidak, tapi yang jelas rasa hausku kini sudah benar-benar tidak terasa lagi. Tubuh kamu sudah mulai terlepas dari pengaruh minyak kuyang. Hanya saja turuti semua persyaratan yang akan saya berikan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi, ucap Amang Tungi akhirnya tepat saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Baiklah, Mang, terima kasih atas semuanya, anggukku tanda mengerti. Iya, sama-sama, angguk Amang Tungi sembari tersenyum puas. Oh ya, Mang, mengapa sih minyak kuyang itu bisa buat kita jadi hantu kuyang? Dan apa hubungannya dengan minyak penglaris? Tanyaku kemudian karena rasa penasaranku benar-benar ingin segera aku tuntaskan. Baiklah, akan saya jelaskan sesuai apa yang saya ketahui ya. Iya, Mang, jadi begini, dulu minyak kuyang ini sebenarnya bertujuan baik, namun entah kenapa asalnya mendadak jadi berbahaya. Itu semua tak lepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang memilikinya. Bisa Amang jelaskan lebih detail lagi? Selaku perlahan. Minyak kuyang ini zaman dulu digunakan memang untuk penglaris, dan ia bisa juga dimanfaatkan untuk menambah keterampilan dalam hal menangani orang yang sedang bersalin. Namun karena lambat laun minyak belah dipercaya juga ini mampu membuat awet muda dan panjang umur, maka orang-orang mulai menyalahgunakannya. Jadi logikanya, jika diibaratkan dengan sebuah motor, bila motor kita yang memang dirancang untuk menggunakan bensin, lalu tiba-tiba diisi dengan solar, maka jelas mesinnya akan rusak dan hancur. Nah, begitu pula dengan minyak kuyang, jika fungsinya disalahgunakan, maka ia jelas akan berubah arah pula. Disinilah dia berubah ganas dan akhirnya mampu membuat siapapun yang menyalahgunakannya
berubah menjadi hantu kuyang, karena memang seperti itulah konsekuensinya. Jelas Amang Tunggi panjang lebar. Oh, jadi begitu ya. Jadi sebenarnya minyak itu berubah jadi ilmu hitam karena disebabkan oleh pemiliknya juga. Ucapku mulai mengerti. Benar. Dan itu sudah berlangsung lama. Jadi akhirnya ini hampir semua minyak kuyang yang ada bukanlah minyak kuyang yang asli, tapi minyak kuyang yang sengaja diciptakan agar bisa membuat orang yang memakainya panjang umur, selalu awet muda, bahkan dipercaya mampu membuatnya hidup abadi. Luar biasa. Tapi saya tidak akan pernah lagi tergoda dengan semua itu. Celetukku serius. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang minyak kuyang menurut yang saya ketahui. Sekarang apakah ada pertanyaan lagi? Tanya Amang Tunggi kepadaku. Ada, Mang. Saya kan selama ini secara tidak sadar hampir atau bahkan sudah pernah jadi hantu kuyang kan. Nah, apakah orang yang saya datangi itu baik-baik saja? Tanyaku lagi dengan hati-hati. Itu tergantung bagaimana orang itu mampu membentengi diri atau tidak. Jadi selama ia dijaga dan dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kuyang, maka biasanya dia akan baik-baik saja. Paling hanya cuma sakit biasa atau terdapat bekas kebiruan di bagian-bagian tertentu tubuhnya. Oh, begitu ya, Mang. Tapi apakah mereka tahu yang jadi kuyang itu siapa? Tanyaku lagi dengan perasaan takut. Mereka tidak akan tahu, sebab kuyang itu sangat unik. Unik bagaimana, Mang? Begini, jika kita sedang berjaga-jaga di luar rumah, terutama rumah orang yang sedang hamil atau yang mau melahirkan, lalu tiba-tiba kita melihat kuyang lewat dan terjun beberapa ratus meter dari tempat kita, disitulah kita sebenarnya harus waspada. Sebab kuyang itu sebenarnya sedang melayang di atas tanah, jadi tanpa kita sadari kalau ia bisa saja sudah berada di bawah kolong atau di sekitar rumah kita. Oh, jadi dia sebenarnya sedang melabuhi kita, Mang. Benar. Itulah caranya mencari sasaran. Salah betul jika kita mengira ia hanya lewat saja. Justru saat itulah ia sedang kelayapan cari mangsa. Jadi seperti itukah saya selama ini, Mang? Rutuku dengan sedih. Benar. Lalu selain itu, apakah ada cara menangkal atau melawan kuyang? Ada. Banyak sekali caranya. Pertama-tama kita harus rajin beribadah sesuai agama yang kita miliki. Kedua, kita bisa meletakkan ranting jeruk nipis, bulu landak, bawang putih, dan bambu runcing di seluruh ventilasi rumah kita. Dan kalau rumah kita mempunyai kolong, bagusnya kita meletakkan mahkota buah nanas sebanyak-banyaknya di sana. Lalu cara yang lainnya adalah dengan menyisipkan sisik tringgiling di baju kita, terutama untuk wanita-wanita hamil. Dan yang terakhir adalah rajin-rajin membakar daun jeruk nipis setiap sore di sekeliling rumah kita. Ini khususnya bagi yang tinggal di wilayah pedesaan. Pungkas Amang Tunggi panjang lebar. Wah, terima kasih banyak ya, Mang, atas semua pelajarannya. Dan mulai saat ini saya akan benar-benar tobat dan kembali ke jalan yang benar tanpa harus berurusan dengan hal-hal yang seperti itu. Pungkasku akhirnya bersungguh-sungguh. Iya, itu bagus sekali. Memang tak ada gunanya berurusan dengan hal-hal yang semacam itu, ucap Amang Tunggi sambil mengangguk-angguk senang. Baiklah, sekarang saya rasa sudah cukup pertanyaan saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan berjuta terima kasih kepada Amang Tunggi. Ucapku akhirnya sembari mencium tangannya. Iya, sama-sama. Itu sudah jadi kewajiban kita sesama manusia. Nah, sekarang saya pamit pulang ya. Iya, Mang, silahkan. 1 bulan sejak proses penyembuhan itu, akhirnya kini aku sudah tidak pernah mengalami mimpi-mimpi buruk lagi. Kehidupanku sudah berjalan normal kembali, dan adapun mengenai dagangan kue-kueku ternyata tetap laris manis seperti sedia kala. Sekarang aku baru sadar jika kueku bisa laris bukanlah karena pengaruh minyak penglaris apalagi minyak kuyang, tapi karena kue-kueku memang benar-benar enak. Usaha ini terus aku lanjutkan hingga akhirnya mampu mengangkat derajatku, dan ini tidak membuatku sombong dan besar kepala. Bahkan hingga kini aku sering berbagi kepada sesama, yaitulah kehidupanku kini.
Aku benar-benar bahagia tanpa terikat dengan kekuatan mistik apapun juga. Setidaknya itulah keyakinanku hingga pada suatu hari leherku kembali gatal dan berwarna kebiru-biruan. Aku tak tahu kapan ini terjadi dan aku juga bingung harus konsultasi dengan siapa karena kini Amang Tunggi sudah pindah ke daerah lain yang sama sekali tak aku tahu rimbanya. Alhasil, hari-hari kini mulai aku jalani dengan penuh rasa takut yang tak terhingga. Apalagi hal itu ditambah lagi dengan mimpi-mimpi aneh yang mulai aku alami lagi. Tamat. Terima kasih atas segala dukungannya. Terima kasih juga yang telah menonton video ini, mendengarkan cerita ini. Tatar Kahuripan mohon pamit, mohon maaf bila dalam pelafalan ejaan banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya di Tatar Kahuripan.